Selamat siang, sedulur semua dimanapun saudara berada. Salam secangkir kopi. Siang ini kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Ya, banyak hal yang dalam hidup ini kita belajar tentang sesuatu yang lain di luar dari diri kita sendiri. Tetapi hari ini di tengah angin sepoi-sepoi, ya, di siang hari, di bawah pohon yang teduh, rindang, kita mau sharing bersama, yaitu tentang siapa sih diri kita, asal usul kita, ya, kenapa kita ada, ya. Ini yang harus kita pelajari dan terus pelajari, sehingga semakin lama kita semakin mengenal diri kita sendiri. Mungkin di antara kita tuh kita ingin mengenal orang lain, ya, ingin mengenal alam ini, kan, ingin mempelajarinya, tetapi kita jarang sekali mempelajari diri kita sendiri. Kita ini siapa? Kita ini apa, gitu kan? Ya, saya ingin mengibaratkan kita ini seperti pohon, ya, supaya kita mengenal diri kita sendiri. Ya, pohon itu punya buah, punya bunga, punya batang, dan punya akar. Nah, akar, ya, dari hidup kita, dari diri kita, itulah yang disebut manusia batiniah atau rohani. Ya, kenapa saya menganalogikan demikian? Karena akar adalah bagian dari pohon yang tidak terlihat. Nah, kalau pohon itu tumbang kena angin, yang salah, yang lemah itu bukan batangnya, bukan daunnya, tetapi akarnya. Kenapa kehidupan kita ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian itu jatuh? Itu karena akarnya yang tidak kuat. Manusia rohani kita yang tidak kuat. Jadi saya tidak bicara manusia agamawi, ya. Saya tidak bicara tentang agamanya kuat, gitu kan. Ibadahnya rajin, itu bukan seperti itu. Manusia rohani ada hubungannya dengan ibadah, tetapi jauh lebih dalam lagi sebenarnya, ya, tentang manusia rohani itu seperti apa. Jadi kita bicara tentang akar dulu. Akar ini kan sumber segala sesuatu bagi pohon. Ya, akar itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia akan mengalirkan sesuatu yang baik itu ke dalam pohon. Tapi kalau dia misalnya kita kasih racun, kita kasih pestisida, kasih insektisida, maka itu akan diserap akar dan dialirkan ke dalam pohon. Nah, sehingga manusia batiniah kita sama seperti itu. Kalau batin kita makanannya buruk, kalau batiniah kita makanannya jelek, ya itu akan meracuni seluruh tubuh kita, gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, seringkali kita tidak paham betapa pentingnya manusia batiniah kita. Bahkan mungkin orang-orang modern menganggap, terlalu agama nih, terlalu sok suci, gitu kan. Enggak, saya tidak bicara tentang agama, tapi kita bicara tentang manusia batiniah kita. Nah, di batiniah kita itulah ada yang namanya akal, pikiran, hati, dan rohnya, gitu ya. Nah, ini kan satu kesatuan batiniah kalau di dalam bahasa Arab, ya. Sebenarnya di dalam filsafat dunia berbeda. Jadi ada roh, ada jiwa, dan ada tubuhnya, ya kan? Ada fisiknya. Ini yang kita harus pahami, dan ini sering diabaikan. Jadi dasar pondasi kita manusia itu dasarnya akar, yaitu manusia batiniah kita, roh kita, dan jiwa kita. Masalah tubuh itu nanti hasilnya buah, gitu. Hasil yang bisa kita buat. Inilah yang harus kita pahami, bahwa untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk membangun siapa diri kita ditunjukkan kepada orang atau kepada Allah sendiri, kita menunjukkannya itu dari manusia batiniahnya. Nah, nanti kalau banyak racun yang diserap oleh akar, ya, diserap oleh manusia batiniah, maka nanti buahnya dimakan orang pun akan beracun, ya kan. Banyak misalnya racun seperti merkuri segala macam yang di dalam tanah, ya, racun dari limbah, itu akan masuk ke dalam buah. Buahnya tidak enak dan berbahaya bagi orang, gitu kan. Ini yang harus kita pelajari. Jadi manusia batiniah itu lebih penting dari apapun. Manusia batiniah lah yang membuat kita teguh berdiri di dalam pencobaan, di dalam badai kehidupan, di dalam segala sesuatu. Saya melihat banyak
Ya, saya mohon maaf. Orang-orang rohaniawan jatuh bangun di misalnya kawin cerai. Kan lucu. Jadi dia tidak tahan terhadap cobaan. Terus jadi pertanyaan dong. Sebenarnya akar hidup dia kuat nggak sih? Ada yang narkoba. Bahkan banyak ya. Banyak orang mengakui bahwa ketika dia berceramah, dia berkhotbah supaya dia damai, supaya dia bisa punya semangat menggebu-gebu, minum doping gitu kan, atau narkoba. Nah itu banyak terjadi. Artinya apa? Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada dunia, tetapi akarnya lemah. Dia tidak tahan. Dia lemah, saking lemahnya dia bersandar kepada narkoba, bersandar kepada psikotropika gitu kan. Nah padahal ketika akarnya kuat, dia tidak perlu bersandar apa-apa. Pohon kelapa yang tingginya lebih dari 10 meter diterpa angin di tepi pantai, dia tidak akan roboh. Ya kan, dia meliuk-liuk. Pohon bambu gitu kan, dia meliuk-liuk, tingginya lebih dari 10 meter. Dia hanya meliuk-liuk saja, tidak pernah roboh. Karena akar yang dibangun oleh pohon kelapa atau pohon bambu itu sangat kuat. Yang berbeda seandainya kita mencangkok tanaman, tidak punya akar yang kuat, ya terkena angin roboh, ya kan? Nah itu yang harus kita pahami, kenapa orang hidupnya hancur, orang hidupnya tidak tahan uji, orang mudah tergoda. Ya siapapun saudara gitu, siapapun kita, mau ngaku rohaniawan, ya kuliahnya di sekolah agama terbaik, ya itu tidak pengaruh, nggak ada pengaruhnya sama sekali, ya kan? Nggak ada pengaruhnya untuk saudara bisa bertahan atau tidak, karena akar itu tidak dibangun. Ya kan, akar itu tidak dibangun, yaitu manusia batiniahnya. Itu cuma keilmuannya saja gitu kan. Ilmunya silakan baca buku 100 buku per hari pun belum tentu membangun manusia batiniah, ya kan. Nah itu yang kedua adalah batang dan daun. Nah daun ini kan sama batang ini adalah sesuatu yang diterima dari akar, ya. Dia akhirnya memproses segala sesuatu itu menjadi makanan bagi tumbuhan itu, sehingga tumbuhan itu bertumbuh, ya. Ada proses fotosintesis di daun, ya kan, yang membutuhkan sinar matahari dan karbon dioksida. Ini bicara tentang hati kita, bicara tentang pikiran kita. Ketika diolah sesuatu itu menjadi baik atau tidak. Ya, jadi kalau segala sesuatunya cukup, diolah akan cukup. Maka pohon itu akan membuahkan buah yang manis dan baik. Ukurannya tidak abnormal, ya. Kalau saudara pernah lihat buah duren, lihat buah nangka, nah kadang kita melihat ada ukuran buah yang abnormal, artinya dia tidak cukup. Suplai makanan untuk buah itu tidak cukup. Nah sama dengan hidup kita, kadang-kadang perbuatan kita, buah, ya kan, ini bicara tentang buah adalah perbuatan kita, itu abnormal kadang-kadang, ya. Nah dari yang abnormal itulah kita tahu bahwa sebenarnya dia suplainya tidak cukup. Suplai manusia batiniahnya dia kepada dia tidak cukup, ya kan, hatinya dia tidak cukup mengolah untuk mensuplai apa yang harus dia perbuat. Jadi perbuatan manusia itu ibarat buah gitu kan, apakah manis atau asam yang merasakan itu sebenarnya orang lain gitu, orang yang memakan buah itu. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita menjadi pohon yang buruk, ya, menghasilkan buah yang buruk, ya. Saya karena saya petani, ada beberapa banyak customer saya itu ingin mengganti pohonnya, karena saya ganti pohonnya, pohon mangga, saya mau pohon mangga yang manis, saya tidak mau pohon mangga yang asam, ditebang lah pohon mangga. Saya mau pohon rambutan yang manis, tidak mau pohon rambutan yang asam, ditebang lah pohon rambutan itu. Nah jadi sama gitu, di dalam kehidupan kita akan terjadi seleksi alam. Kenapa akhirnya kita disingkirkan di dunia ini? Tersingkir karena buah kita tidak enak. Buah kita tidak enak dinikmati keluarga kita, buah kita tidak enak dinikmati lingkungan kita, apalagi dinikmati oleh kehidupan sosial orang lain. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus kita pelajari, bahwa kita harus membangun hidup kita seperti kita membangun, ya, memelihara sebuah pohon. Ya, pohon yang baik itu mendapat pupuk yang baik, mendapat masukan nutrisi yang baik, yaitu manusia batiniah kita. Terus kalau akar itu tidak kuat, maka semuanya pun akan
jatuh gitu kan. Jadi ada pohon, saya pernah melihat sebuah pohon besar sekali, pohon mangga, dan tiba-tiba roboh. Ya, buahnya banyak, tetapi akarnya tidak kuat untuk menahan semuanya itu. Itu kan bicara tentang manusia batinnya kita yang tidak kuat sebenarnya menghadapi sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita pelajari. Lalu bagaimana kita bisa berakar dengan kuat? Yaitu masukkanlah masukan yang positif, jangan yang negatif. Yang negatif itu hanya akan menghancurkan, merusak diri kita sendiri. Sesuatu yang busuk itu akan merusak diri kita sendiri. Jadi manusia batinnya itu harus mendapat masukan yang baik, harus mendapat sesuatu nutrisi yang baik, yaitu ya saya setuju gitu kan. Dan saya mendukung setiap orang untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca dan mengerti, bukan cuma dibaca sebagai mantra ya, seperti yang saya ceritakan di sesi yang lalu gitu kan. Ini tapi dibaca dan dimengerti, dipahami, sehingga itu bisa diolah dan dikirimkan kepada tubuh kita, kepada hati kita, kepada pikiran kita, sehingga kita menghasilkan buah yang baik sesuai dengan nutrisi yang kita dapatkan ya. Jadi kalau dasarnya bukan firman Allah, dasarnya bukan kebenaran, ya hidupnya hancur, buahnya hancur gitu loh. Betapa banyak sih orang yang pintar yang kita lihat berpendidikan tinggi, misalnya buah perkataannya jelek, omongannya itu arogan misalnya. Itu kan berarti dia mendapat masukan yang buruk untuk manusia batiniahnya. Dia tidak bisa dibohongi. Gitu loh. Jangan bilang wah ilmunya tinggi, wah dia seorang ulama, dia seorang ilmuwan, tetapi ketika dia ngomongnya tidak punya sopan santun, tidak punya budi pekerti, itu kan berarti dia makan sesuatu yang buruk. Hidup dia itu buruk, akarnya itu sebenarnya buruk. Jadi karena saya petani, saya selalu melihat kenapa pohon ini tidak sehat, kenapa pohon ini daunnya pada layu, kenapa pohon ini buahnya tidak normal. Biasanya yang saya cek duluan adalah akar. Saya korek. Ada apa di situ? Ada cacing kah? Ada bakteri kah? Ada virus kah? Ketika akar itu sakit, maka semua tumbuhan itu sakit. Pasti. Jadi kenapa manusia itu tidak hidup bisa benar misalnya? Tidak hidup ya karena akarnya sakit. Yaitu manusia batiniahnya yang sakit. Dan itu jarang dibahas. Bahkan saya kecewa sebenarnya. Rohaniawan pun tidak membahas itu. Bahkan yang membahas itu pada para motivator. Bukan orang yang belajar ilmu agama. Kan miris kan? Masa motivator ngomongnya soal rohani, tetapi orang rohaniawan ngomongnya politik. Ini kan suatu hal yang kebalik. Sesuatu puzzle di tempat yang salah gitu kan. Posisinya yang salah gitu kan. Sama aja ban belakang ditaruh di depan. Atau spion ditaruh di belakang. Itu kan sesuatu yang abnormal gitu kan. Nah ini yang hal-hal yang kita harus renungkan bersama, kita pikirkan bersama ya tentang hidup kita. Yuk kita bangun hidup kita dengan baik. Yuk kita bangun hidup kita dengan benar. Apa yang baik yang masuk ke dalam kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya kan? Saya banyak punya teman yang tanda kutip ya bahwa manusia rohaninya kelihatannya, agamanya kelihatannya itu baik. Fasih firman Tuhan, hafal ya dari misalnya dari kitab suci, dari hadis, dari segala sesuatunya, hukum-hukum hafal ya kan, tetapi dia memiliki hati yang buruk, keluar kan suatu saat tanpa sengaja, keluar, wah karakter dia kok begitu. Seharusnya sesuatu yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Kita bicara tentang natural, alami, ya kan, jangan dibilang wah dia mah karakternya memang begitu, dia mah dari kecil juga begitu, keturunannya begitu. Tidak bisa ya. Saya menilai ini, membicarakan ini dengan mata atau metodologi pertanian. Ya nggak bisa sesuatu yang buruk menghasilkan sesuatu yang buruk. Kalau saudara nanam cabai ya pedas gitu kan, betul nggak? Saudara nanam nanas ya manis asam gitu. Jadi tidak bisa natural semua gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang jiwanya besar, dihormati. Saya tidak bisa menghormati. Karena dari buahnya dia ilmunya bagus. Ngomong apapun dia pintar gitu kan. Tetapi dari moralnya sendiri, dari kata-katanya sendiri, dari perbuatannya sendiri, akhirnya ketahuan. Nah kadang-kadang manusia kan
menilainya begitu kan, menilai apa yang kelihatan ya, tetapi tidak meneliti lagi lebih dalam lagi. Sehingga akhirnya banyak dokter, banyak guru, banyak ustadz, banyak pendeta itu dilecehkan sama masyarakat karena kok gitu ya? Kok gitu ya? Nah, manusia tuh heran. Nah, sebenarnya kalau memahami tentang sharing kita bersama dari awal sampai episode ini ya tidak perlu heran. Ya kan? Karena semuanya alamiah. Semua berjalan, apa yang masuk itu yang keluar. Apa yang dimakan itu juga yang dikeluarkan. Itulah yang harus kita pahami bersama. Jadi jangan bilang, kok aneh ya Ustadz kayak begitu, kok pendeta kayak begitu amat sih, kok profesor aneh gitu kan pikirannya gitu kan, kok orang-orang yang berilmu itu kayaknya kok moralnya rendah gitu kan. Nah, nggak usah aneh karena memang kelihatan gitu loh, sesuatu buah itu tidak bisa bohong gitu loh kan, bisa bohong dari apa yang didapatnya gitu kan. Jadi buah itu akan manis karena dia punya pemasukan yang manis gitu dari pemupukan yang baik, gen tanaman itu baik. Jadi di dalam dunia pertanian kalau ada pohon yang buahnya asam, kita bisa buat manis. Kalau ada buahnya, pohon yang buahnya kecil, kita bisa buat segede-gedenya buah gitu kan. Itu dunia pertanian. Jadi memang bisa. Jadi apa yang dimasukkan itu yang akan dihasilkan. Jadi kalau kata Ridwan Kamil ya apa? Hasil itu tidak akan membohongi proses. Atau sebaliknya ya, proses itu tidak akan mengkhianati kepada hasil gitu kan. Nah, hal yang seperti itu benar gitu loh. Jadi kalau kita melihat hasil, melihat karakter orang, ya memang berarti memang inputnya dari karakter orang itu ya seperti itu. Manusia batinianya yang buruk. Dan ketika manusia batinianya buruk tetapi dia bicara tentang kebenaran, itu kan nonsen, omong kosong. Lah, dia sendiri tidak bisa tinggal di dalam kebenaran. Jadi ini yang kita pahami. Yuk kita bangun manusia batiniah kita lebih dulu, lalu kita proses itu supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik, supaya kita jangan ditebang. Jadi ada perumpamaan di dalam sebuah literasi, kamu akan ditebang dan dipangkas karena tidak berbuah dan dicampakkan ke dalam api. Jadi ada yang menafsirkan bahwa manusia yang tidak berbuah baik dicampakkan ke dalam neraka. Jadi tinggallah di dalamku katanya. Jadi Tuhan berkata bahwa supaya manusia itu tinggal di dalam firman Allah, supaya tinggal di dalam Allah sendiri, maka kamu akan berbuah. Nah, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah akan aku pangkas dan aku lempar ke dalam api. Artinya ya memang tidak baik gitu kan. Sesuatu yang tidak berbuah ya buat apa ditanam, buat apa dipelihara gitu kan. Nah, demikian juga hidup kita seperti pohon. Buat apa kita hidup kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak berguna, kalau kita tidak bisa memberikan makanan kepada orang lain ibaratnya kan. Nah, jadi hidup kita itu memang dikehendaki oleh Allah sendiri untuk kita berbuah lebat, untuk menghasilkan sesuatu, ya, untuk menghasilkan sesuatu dan bisa dinikmati. Dan prosesnya adalah manusia batiniah dulu. Ketika manusia batiniah kita baik, ya, karena saya penjual bibit tanaman, saya tahu pohon kecil pun bisa berbuah, walaupun tingginya 50 cm bisa berbuah, ya kan? Kalau kondisi akarnya baik, ya, kalau memang nutrisinya baik, maka tidak perlu pohon itu menjadi besar sekian meter baru dia bisa berbuah lebat. Pohon kecil pun bisa berbuah lebat. Itu prosesnya. Demikian juga kita tidak perlu menjadi pintar, kita tidak perlu menjadi sarjana, kita tidak perlu menjadi orang yang sangat agamawi, semuanya hafal di luar kepala ayat-ayat gitu kan. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kita belajar proses, pokoknya kita makan, kita berbuah, makan berbuah, kan seperti itu pohon. Akarnya bagus, menerima nutrisi yang baik, dia pasti berbuah, ya kan. Jadi untuk menghasilkan buah, ya di dalam dunia pertanian itu perlu pupuk misalnya fosfat. Untuk menghasilkan bunga perlu pupuk KCL, ya kan. Nah itu contohnya aja gitu kan. Butuh kalium misalnya untuk menghasilkan bunga dan buah seperti itu. Jadi sama, kita pun untuk menghasilkan berbuah manis, berbuah baik itu memerlukan nutrisi yang baik, yaitu tinggallah di dalam kebenaran firman Allah, tinggallah di dalam Allah itu sendiri. Maka si akar itu akan
bau, akan baik gitu kan. Nah, si akar itu akan sehat. Ketika akar sehat, maka pohon itu menjadi sehat dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi itu yang harus kita pikirkan sama-sama, kita renungkan siang ini supaya hidup kita semoga menghasilkan buah yang baik. Kita tidak perlu urusin buah-buahnya orang, kita pikirkan buah sendiri. Sama seperti saya juga bertani, saya tidak perlu melihat tanaman orang lain. Yang saya pikirkan bagaimana supaya tanaman saya bisa berbuah, supaya tanaman saya bisa berbunga. Kan itu. Ya sama ya, kita juga tidak perlulah memikirkan orang lain. Mari kita berakar, mari kita bertumbuh, dan mari kita berbuah. Karena itu adalah kunci hidup yang sukses. Tujuan Allah di dalam kita akan dinyatakan. Tujuan Allah dalam kita membuat Allah itu puas. Sama seperti saya bertani. Kalau saya melihat pohon itu berbuah baik, saya puas. Ya kan? Demikian juga Allah akan puas, Allah akan senang, Allah akan bahagia ketika melihat kita berbuah dan buah kita itu baik. Jadi ini yang saya sampaikan siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap bahagia, jangan lupa ngopi, karena ngopi memberikan kita kekuatan untuk kita membuka wawasan. Terima kasih.